Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat bergabung di Obras obrolan santai seputar masalah sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Sebuah program video podcast berisikan informasi seputar permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat serta kebijakan-kebijakan dan juga program-program untuk penanganannya. Dan pada episode perdana kita kali ini adalah mengenai bantuan sosial tunai yang merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Untuk itu, hari ini saya kedatangan dua narasumber luar biasa yang memang sudah tidak usah diragukan lagi kontribusinya, jam terbangnya terkait dengan bantuan sosial tunai ini. Baik, narasumber yang pertama kita sapa dulu. Ini ada Bapak Haji Dr. Dodo Suhendar selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Terus ada narasumber kita yang kedua, Ibu Tini dari PT Pos Indonesia, Bu ya? Iya. Ibu di PT Pos Indonesia sebagai? Saya saat ini selain menjadi Ketua Satgas penyaluran bansos sembako ini, juga untuk sehari-hari saya di kantor regional 3 Jawa Barat sebagai Deputi Eksekutif Vice President. Oke. Setelah ini kita akan berdiskusi lebih lanjut, tentunya dengan lebih santai. Kita akan coba bahas, mengkulik gitu, apa sih sebenarnya bantuan sosial tunai ini, apakah ada perbedaan dengan bantuan sosial tunai lainnya yang tahun-tahun sebelumnya sudah diluncurkan oleh pemerintah. Untuk itu saya mau coba tanya nih dari Pak Kadis dulu kali ya. Jadi gimana Pak untuk bantuan sosial tunai ini? Kan sebelumnya ada ya Pak program bantuan pangan non tunai. Itu tuh apa perbedaannya antara BPNT si bantuan pangan non tunai dengan BST yang tahun 2022 ini yang akan diluncurkan? Ya, baik, terima kasih Teh Adis ya. Iya. Jadi begini, saat sebelum terjadi COVID-19, Kementerian Sosial sudah meluncurkan bantuan sosial. Yang pertama yang kita kenal dengan program PKH, ya, yang kedua adalah bantuan pangan non tunai dalam bentuk sembako ya. Nah, dengan adanya pandemi Covid ini, kemudian pemerintah juga menambah jenis bantuan yang disebut dengan bantuan sosial tunai, disingkat BST, bahkan termasuk bantuan beras. Nah, dalam perjalanannya tahun kemarin itu dinamika di dalam penyaluran terjadi di lapangan. Dan saat ini tuh tahun ini Kementerian Sosial itu merubah dari BPNT yang tadinya bantuannya berupa sembako, nah sekarang dialihkan menjadi bantuan tunai ya, seperti yang saat kemarin tahun 2021, jadi berupa uang cash langsung pada keluarga penerima. Oke. Nah, tentu saja ini berbeda, dan dari berbagai aspeknya juga akan tentu sangat berbeda, dan diharapkan ya ini bisa lebih lancar. Oke, berarti pada dasarnya sebenarnya BST ini apakah menggantikan BPNT, Pak? Ya, dari aspek jenis bantuannya itu sama fungsinya untuk kebutuhan pokok. Cuma bedanya kalau yang dulu itu uang dari pemerintah itu masuk ke rekening penerima manfaat, kemudian mereka belanja ya ke warung terdekat. Oh, toko-tokonya Ya, sudah jadi uangnya tidak diterima. Oh, iya. Yang diterima adalah langsung barang seharga 200.000. Saldo yang ya, ada di per e-walletnya bulan. itu. Oh iya. Nah, kalau sekarang itu langsung dari pemerintah dalam ini Kemensos lewat penyaluran nanti bantuan sosial lewat PT Pos itu langsung kepada KPM masing-masing. Jadi langsung pegang uang, gitu kan. Baru dia belanjakan. Itu bebas Nah, itu Pak, bisa belanjain apa aja? Ya, belanjanya adalah kebutuhan pokok. Harus Kayak kebutuhan beras, pokok. ya untuk kebutuhan pokok beras, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. Jadi ya nggak boleh untuk yang rokok, Kayak beli dan pulsa sebagainya. gitu, nggak boleh? Ya nggak boleh. Ya itu. Jadi Kan kita keperluan arah PPKM, Pak. yang kebutuhan pokok. Oke.
Lalu kalau seperti itu Pak, kenapa sih sebenarnya dasar apa yang membuat akhirnya pemerintah merubah BPNT menjadi BST? Apakah selama ini BPNT dinilai tidak efektif atau salah sasaran atau bagaimana Pak? Ya, memang dinamika di lapangan bermacam-macam ya, sesuai dengan lokasi. Ada yang lokasi warungnya jauh ya dari penduduk yang mau ngambil itu mungkin perlu ongkos cukup mahal. Ada juga kualitas barangnya itu mungkin kurang bagus. Atau juga harganya ketinggian dibandingkan tempat yang lain. Nah, ada juga yang mungkin karena paket barangnya itu tuh keneh gitu kan, jadi mungkin merasa bosan. Saya kemarin waktu di Bekasi ada ibu-ibu yang mengatakan, aduh Bapak jangan dikasih teri lagi ya. Nah, jadi itu yang salah satunya akhirnya dengan uang ini kan mereka bisa memilih begitu ya. Jadi dasarnya dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam penyampaian ke lapangan, maka Kemensos lebih mengambil kebijakan yang tadinya sembako menjadi uang langsung. Oke, ya. berarti ada unsur kebebasan bagi penerima manfaat untuk Ya, belanjain betul. apa selama itu memang dibelanjakan untuk hal-hal yang pokok. Ya. Oke, Pak, kalau kayak gitu. Lalu kemudian kalau BST ini kan merupakan program dari pusat, pemerintah pusat, Kementerian Sosial ya Pak berarti ya. Dari Kemensos ya. Nah, di sini tuh posisi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tuh di bagian apa tuh Pak? Tanggung jawabnya tuh apa gitu dalam program ini? Ya, tentu Dinas Sosial merupakan kepanjang tanganan ya pemerintah pusat dalam Kemensos, karena Kemensos nggak mungkin langsung memantau ke lokasi. Nah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi ya itu melakukan suatu kolaborasi dengan PT POS, dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, termasuk para pilar-pilar sosial di lapangan supaya mensukseskan ya program penyaluran bansos ini sehingga bisa tepat sasaran, efektif dan efisien. Jadi kita ikut memfasilitasi, ikut monitor. Itu yang merupakan peran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Oke. Ya. Berarti memang titik berat dari tugas Dinas Sosial Provinsi itu adalah mengkoordinir Dan monitor ya, ikut monitor. kota kabupaten dalam penyaluran. Bukan kabupaten kotanya, itu kan mendorong dinas sosialnya. Nah, melihat itu yang melaksanakan PT POS. Nah, sejauh mana apakah dari ini sudah lancar, yang ini sudah atau belum gitu kan, yang belum, nah apa permasalahannya jadi dikomunikasikan. Termasuk dalam persiapan kan kita adakan rapat koordinasi dengan PT POS ya dengan kawan-kawan dinas sosial kabupaten kota. Gitu, ya. Lalu untuk sasaran BST ini sendiri Pak, siapa sih sebenarnya yang berhak menerima bantuan sosial tunai ini? Ya, sesuai dengan tadi sasaran dari BPNT ya, bantuan sosial non tunai, bantuan pangan non tunai, itu adalah mereka yang ada di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini memang menerima BPNT. Jadi yang tadinya di dalam data penerima BPNT itu sekarang menjadi penerima BST. Gitu. Oke, berarti berubah ya Pak ya jenis si bantuannya nih dari dulunya BPNT jadi BST nih. Ya, sasarannya yang dari BPNT, kemudian yang beda itu tadinya sembako sekarang jadi uang, gitu kan? Jadi sasarannya yang BPNT tadi. Siap Pak. Terus nih Pak, kalau masyarakat Jawa Barat sendiri nih bisa mulai menikmati manfaat dari BST itu mulai kapan Pak? Ya, sesuai dengan surat edaran ya dari Kementerian Sosial. Bahwa untuk BST mulai tahun 2022 ya, tahun ini. Berarti. Dan itu dibayarkan untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Nah, masing-masing 200.000. Jadi untuk sekali tahap pertama ini masing-masing KPM menerima 600.000. Oh, berarti gitu. dirapel. Ya, karena pemberiannya per triwulan, tidak tiap bulan. Nah, jatahnya per bulan 200. Jadi ketika 3 bulan itu sekali menerimanya 600. Nah, alhamdulillah kan 600 ya bagi mereka tentunya sangat membantu. Untuk semakin menggali informasi mengenai BST tahun 2022 ini, kita coba akan ngobrol secara langsung dengan Ibu Tini, perwakilan dari PT POS Indonesia Regional Bandung ya Bu? Regional 3 Jawa Barat. Regional 3 Jawa Barat. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang sudah disiapkan sebenarnya. Dalam program BST ini sebenarnya PT POS ditunjuk sebagai lembaga penyalur ya Bu ya?
Iya, betul. Sebagai lembaga penyalur, dengan berapa tuh Bu total jumlah masyarakat yang nantinya akan menerima bantuan BST ini? Informasi awal, PT Pos Indonesia akan menyalurkan ke kurang lebih 18,8 juta KPM nasional. Saat ini kami baru menerima alokasi itu 2, alokasi 1 dan alokasi 2, alokasi 3 penyusul. Alokasi 1, alokasi 2 kalau di total itu jumlahnya udah kurang lebih 16,5 juta. Jadi kita sedang menunggu alokasi 3 sehingga total yang akan disalurkan secara nasional itu 18,8 juta KPM. Itu nasional ya Bu cakupannya? Iya. Berarti kalau Jawa Barat sendiri? Kalau Jawa Barat di alokasi pertama kita dialokasikan 1,8 juta KPM. Alokasi 2 juga di angka 1,8 juta. Jadi saat ini Jawa Barat berkewajiban untuk menyalurkan di angka 3,6 juta KPM. Dalam 1 tahun, di tahun 2022 ini? Iya, tetapi ini kan kita baru dapat pekerjaannya untuk triwulan 1 ya. Iya. Oke, siap Bu. Kalau gitu sebenarnya mekanisme penyaluran yang disiapkan oleh PT Pos sendiri itu seperti apa ya Bu? Sesuai dengan keputusan dari Kemensos, ada 3 cara penyaluran yang kami lakukan. Yang pertama, pengantaran langsung ke rumah-rumah KPM. Yang kedua, kita membayarkan ke komunitas. Komunitasnya bisa diatur oleh Pemda atau RT, RW atau desa setempat. Yang ketiga, pembayaran dilakukan di kantor pos. Jadi ada 3 metode penyaluran dari BST ini, BST sembako ini gitu. Jadi 3 mekanisme itu yang dijalani secara bersamaan ya Bu berarti? Ya betul. Lalu Bu, kalau tidak salah tadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu obrolin, kan ini baru bulan Februari, berarti fase pertama ya Bu ya, maksudnya? Untuk tahap 1. Tahap 1 untuk penyaluran BST itu. Nah, sejauh ini Bu, kendala apa sih yang ditemukan, yang sering ditemukan di lapangan tuh dalam penyaluran BST ini? Sebenarnya bukan kendala ya. Jadi untuk penyaluran yang saat ini kita tuh ada 2 tambahan tugas selain menyalurkan dana, kita juga diminta untuk melakukan geotagging dan foto rumah. Geotagging itu apa Bu? Geotagging itu jadi kalau misalkan kita rumahnya di mana, nanti itu ketahuan latitude dan longitude-nya ya gitu. Jadi di dunia itu adanya di mana titik koordinatnya. Titik koordinat. Kalau ada map itu kan, di mana Google Map. Nanti ketahuan KPM-nya itu rumahnya di mana, lokasinya di mana. Nah, itu 2 tambahan tugas yang saat ini dibebankan kepada kami PT Pos Indonesia selain untuk membayarkan anggarannya tadi, dananya tadi gitu. Oke. Berarti kalau misal kalau memang itu bisa dianggap kendala nggak sih Bu? Berarti kan kendala ya Bu ya? Oh bukan kendala. Jadi itu pertama tantangan, tambahan tugas. Kalau tantangannya saya nggak suka bilang kendala, mungkin tantangan. Tantangannya ini kan kita tahu saat ini tuh masih pandemi. Ya. Ada di beberapa tempat itu PPKM level 4. Ya. Seperti di daerah Indramayu, Cirebon. Nah, itu kita akhirnya harus berkoordinasi intens dengan Pemda, Satgas Covid, pengamanan, polisi, supaya dana tetap tersalurkan tapi prokesnya tetap terjaga gitu. Nah, itu yang pertama, karena sulit juga untuk menghindari kerumunan tuh sulit. Nah, apalagi ini yang mau dibagikan itu adalah uang gitu ya, sulit. Jadi akhirnya kita mengatur jadwal. Ada jadwalnya. Pengatur jadwal pembayaran, terus menambah titik bayar supaya tidak ada konsentrasi yang terlalu besar. Iya, terus kita juga ada bekerja sama dengan beberapa Pemda sebagai lokasi vaksin.
Karena ada di beberapa daerah memang tingkat ketercapaian vaksinasi masyarakatnya rendah gitu ya. Jadi habis dapat uang langsung disuntik, mungkin jadi nggak kerasa sakit kali ya. Tercover sama uang BST, Bu, ya benar. Kalau untuk penentuan jadwal sendiri, Bu, itu siapa yang menentukan? Terus dasarnya menentukan jadwal, menambah jadwal itu tuh apa gitu? Sebenarnya kalau jadwal kami dari kantor pusat itu ditentukan untuk menyalurkan itu selama 2 minggu. Jadi tanggal 20 Februari kemarin ini udah jalan seminggu nih. 20 Februari sampai 5 Maret. Nah, terus kita karena berkoordinasi intens dengan RT, RW, kepala desa, camat, kita menentukan jadwal bayar, mau hari apa, mau di mana. Berarti ada keikutsertaan dari desa-desa setempat, dari RT, RW gitu, atau bagaimana, Bu? Iya, RT, RW, malahan kami itu sangat terbantu dengan keberadaan TKSK, pendamping PKH, PSM. Masya Allah, ibu-ibu yang saat ini aktif sebagai pendamping PKH, TKSK atau PSM, mereka tuh sangat tahu sekali warganya dan itu sangat membantu kami pada saat kami mengantarkan surat panggilan. Nah, jadi kan mereka tahu rumahnya di mana, orangnya yang mana. Mereka pun kami rekrut untuk menjadi unsur verifikasi pada saat proses pembayaran. Malahan ada juga yang kita rekrut menjadi juru bayarnya. Masya Allah, pokoknya kita terbantu banget dengan keberadaan keberadaan unsur-unsur dinas sosial yang ada di Kabupaten dan iya. Pilar-pilar sosial itu namanya. Iya, namanya pilar sosial. Iya, luar biasa, itu sangat membantu terlaksananya penyaluran ini. Oke. Kalau tadi Ibu bilang si pilar-pilar sosial ini menjadi semacam apa sih istilahnya mitra untuk melakukan verifikasi dari data-data penerima manfaat. Berarti boleh dibilang dong, Bu, kalau kali ini penyaluran BST akan tepat sasaran? Nanti kita lihat. Tapi kami berharap memang ini tepat sasaran karena memang ada proses verifikasi dari data yang diberikan oleh Kemensos kepada PT Pos Indonesia. Kita cetak daftar nominasinya berdasarkan danom dan surat panggilan. Nanti petugas verifikasi itu akan memverifikasi, oh ya ini si Ibu A, Bapak B, Ibu C. Nanti pada saat akan proses akan dibayarkan, kita ada namanya face recognition, mencocokkan data NIK dengan wajahnya, dan itu kita tembak ke server Dukcapil. Kalau sudah cocok baru ada proses pembayaran. Dan untuk memastikan bahwa pembayaran ini efektif, tepat sasaran, selain NIK atau KTP, kita juga memperkenankan bahwa penerima itu ada dalam satu KK yang sama. Jadi memang kita menghindari pembayaran ke orang yang salah karena ada beberapa proses yang harus dilalui. Insya Allah bahwa uang yang disalurkan atau dana yang disalurkan memang benar-benar ke si KPM-nya gitu. Siap, Bu. Nah, Pak, kalau misalnya tadi dari pihak PT Pos sudah menjabarkan nih, mereka bisa kita katakan mereka bisa lah menjamin kalau si penyaluran BST ini tepat sasaran. Lalu peran dari Dinas Sosial Provinsi untuk memastikan kalau iya si program ini akan tepat sasaran tuh apa Pak yang diambil, langkah apa yang diambil? Ya, tentu kan di awal adalah verifikasi dan validasi data. Jadi data-data itu tentu pertama yang paling penting adalah diperiksa dulu NIK-nya. NIK itu menjadi salah satu tanda pengesah ya sebagai warga Jawa Barat dan penduduk di suatu lokasi. Nah, makanya NIK ini akan dicek, dipadankan, dan itu kerjasama dengan Dukcapil. Karena pengalaman juga ada satu NIK oleh beberapa orang. Nah, berarti kalau yang seperti itu depending ya. Nah, yang sekarang ini itu sudah lolos artinya. Nah, yang kedua tadi dikatakan lanjut oleh PT Pos Danon itu untuk sangkung alamatnya.
Kan bisa jadi alamat, tapi ternyata sebetulnya di Petopos alamat tersebut tidak dikenal. Nah berarti kan itu juga keluar tuh nanti dari yang penyaluran. Tereliminasi dari Ya, data. dan itu menjadi satu bahan untuk diperbaiki. Nah, kemudian tentu kami juga tadi sekali lagi memberikan pendampingan oleh kawan-kawan yang tahu persis si A si B-nya masih ada, lokasinya betul di situ, sehingga ketika nanti diantarkan undangan Surat untuk datang panggilan, mengambil iya. uang, si pendamping itu katakan TKSK, Karang Taruna, PSM, Iya. pendamping PKH, Iya. ya, itu akan mengatakan oh iya ini ada, Ini benar, ini memang ada nggak dikenal kan Iya, gitu. iya betul. Nah sehingga nanti kita evaluasi berapa yang gagal seluruh, kenapa permasalahannya kan gitu, ya. Jadi dengan kita adanya pertemuan lewat Zoom meeting, kita jelaskan kebijakannya, mekanisme prosedurnya, dan bagaimana secara teknis di lapangan dalam penyaluran terhadap tadi supaya tepat sasaran, gitu kan? Ya. Berarti kan mereka yang menerima manfaat dari BST ini kan harus terdaftar dulu ya Pak di data terpadu kesejahteraan sosial. Oh iya, karena itu kan dasar bantuan itu adalah di DTKS. Ada yang PKH, ada yang BPNT. Nah khusus yang BPNT berubah namanya jadi BST. Jadi memang harus yang terdaftar dalam DTKS. Itu tuh masyarakat bisa ngecek nama mereka tuh di mana sebenarnya Pak? Ya, DTKS ini kan data pertama-tama itu dilakukan oleh desa dan kelurahan. Kemudian ke Dinas Sosial Kabupaten. Dan dari situ langsung ke Kementerian Sosial, ke Pusdatin namanya itu. Nah artinya kan bisa ke desa. Di situ apakah nama yang bersangkutan ada atau tidak, ya. Kalau misalkan yang di situ ada namanya Puskesos ya, Pusat Kesejahteraan Sosial, itu biasanya nanti nama-nama itu ada, ya. Contohnya ya, mungkin ada juga di beberapa tempat yang dengan memasukkan NIK di KTP itu langsung klik ada namanya, gitu kan, di desa mana, RW berapa. Nah ini yang sedang dikembangkan, beberapa kawan-kawan kabupaten kota sudah mulai. Jadi untuk pengecekan. Nah sehingga seorang masyarakat atau masyarakat bisa mengetahui apakah dirinya masuk atau tidak. Sekaligus untuk kontrol. Kalau misalkan dirinya masuk padahal dia mampu, berarti data DTKS itu kurang valid. Nah sebaliknya bagi yang mereka yang sebetulnya berhak tapi tidak masuk, nah itu perlu perbaikan. Nah jadi sekaligus ada kontrol nanti. Berarti kalau dirasa gitu dirinya memang layak untuk mendapatkan bantuan ini, mereka bisa mengunjungi kantor-kantor desa terdekat dengan minta bantuan dari pilar-pilar kesejahteraan sosial untuk coba dicek gitu datanya di mana, apakah Ya. masuk dalam list gitu ya Pak ya. Betul. Yang pertama tentu dasarnya tahun kemarin menerima bantuan sembako enggak? Iya. Nah karena ini kan dari sembako ke ke bentuk tunai gitu kan. Nah itu dulu yang kedua. Kemudian tadi yang dikatakan ada lanjutannya dari 1,8 tambah 1,8 lagi, jadi Jawa Barat 3,6 KPM ya yang akan mendapat bantuan sosial tunai tadi. Ya. Dan jika dicek nih ternyata memang nama saya tidak terdaftar gitu, saya harus melakukan apa Pak? Langkah apa yang harus saya tempuh untuk mendaftarkan diri saya gitu? Ya pertama kan harus dia melaporkan ke desa, karena yang melakukan pendataan itu kan desa. Apakah yang bersangkutan termasuk kriteria yang masuk dalam DTKS atau tidak? Nah tentu bisa saja karena mungkin waktu pendataan dulu itu yang bersangkutan belum ada di lokasi, sekarang ternyata pindah dan memang dia tidak mampu, silahkan tentunya ke desa terdekat ya. Karena itu yang kabupaten, Kemensos, dan provinsi tahu dari Kemensos itu berdasarkan usulan data dari desa dan kelurahan. Dari yang paling dekat dengan masyarakat. Ya betul kan. Nah cuma kalau bingung ya datangi tadi ada pilar sosial tadi, ada TKSK, pendamping TKSK di kecamatan ya. Yang di desa itu pendamping PKH, ada pekerja sosial masyarakat, ada Karang Taruna. Ya. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah malu kalau memang ngerasa butuh, silakan hubungi pilar-pilar. Bukannya butuh tapi Soalnya masuk gini loh, kriteria enggak gitu. kan Kalau kadang butuh
Kalau butuh semua pasti butuh. Ya Iya. kan nanti mungkin bisa diverifikasi oleh pihak-pihak yang lebih berwenang gitu Pak. Iya, artinya kan ada petugas. Cuma kalau semua orang itu merasa butuh pasti butuh. Iya, Nah, dilihat aja dulu kriteria-kriterianya. Misalkan gitu. ya yang disebut dengan miskin tadi gitu kan. Ya mungkin lihat di masyarakat tahu lah rumahnya seperti apa, terus dari tampilan dan mungkin konsumsi materi makanannya, pakaiannya itu bisa seperti itu ya. Dan itu sudah ada datanya. Tapi kalau misalnya gini nih Pak, kan karena pandemi COVID, ya namanya kondisi ekonomi orang gitu, hari ini kelihatannya mampu gitu, tapi ternyata kita nggak tahu, ternyata terkena musibah apa, akhirnya jatuhlah dia ke bawah garis kemiskinan misalnya. Nah, dengan apa yang dia punya saat ini nih Pak, dari baju misalnya masih terlihat rapi, rumah masih terlihat ada, apakah nggak bisa gitu Pak dipertimbangkan untuk mendaftarkan dirinya untuk menerima bantuan sosial tunai ini? Ya, programnya beda ya. Beda kalau itu yang di DTKS. Jadi kalau yang itu kan pernah kita non DTKS ya, itu bantuan sosial ketika PPKM darurat ya. Nah yang seperti itu kan ada bantuan-bantuan yang lainnya. Kayak kemarin kita provinsi ada untuk pekerja untuk pedagang pasar rakyat, ada untuk dunia pariwisata, ya, usaha wisata, seniman ya, dan juga ada UKM yang skala mikro gitu dan sebagainya. Nah, itu kemarin kita sudah ada. Nah, justru kita akan mendahulukan yang betul-betul yang miskin ya, yang ada dalam DTKS. Kalau memang dia betul-betul merasa tidak mampu, itu tinggal dimasukkan ke DTKS dulu. Karena persyaratannya adalah bantuan ini kepada yang sudah ada dalam data DTKS tersebut. Artinya perlu adanya suatu update data di tingkat desa. Baik, kalau untuk dari PT POS sendiri nih Bu, Iya. kan penyalurannya sekarang ini memang di tengah-tengah pandemik ya Bu. Udah gitu tadi yang kayak Ibu cerita, ya saat penyaluran memang akan ada kerumunan segala macam. Nah, untuk menanggulangi itu gimana sih Bu gitu, buat masyarakat tetap sadar prokes saat mengambil bantuan sosial tunainya? Sebenarnya kuncinya memang koordinasi ya, koordinasi dengan aparat desa setempat, aparat pemerintah setempat, dengan Satgas Covid, karena hampir di semua daerah itu ada Satgas Covid, terus dengan satuan pengamanan, entah itu kepolisian, entah itu dan Ramil kalau di kecamatan ya. Jadi memang kalau hanya dari PT POS aja, kami mungkin tidak akan mampu mengatasi kerumunan itu. Makanya memang kunci sukses ini dimerlukan koordinasi berbagai pihak. Jadi tujuannya tercapai, dana tersalurkan, tapi kita tidak melanggar prokes gitu. Jadi kan sebenarnya ini isunya itu prokes gitu. Nah, kita buatkan jadwal, kita tambah titik bayar, kita tambah juru bayar. Jadi memang akhirnya yang terlibat dalam penyaluran ini menjadi seperti padat karya. Banyak sekali unsur yang terlibat. Kita banyak melibatkan Karang Taruna, kita melibatkan juga pengemudi-pengemudi ojol. Karena mereka paling tahu daerahnya kan, paling tahu warganya gitu. Jadi kalau saya sih berharap mudah-mudahan karena ini kerja sosial, kerja untuk saudara-saudara yang dikategorikan saat ini tidak mampu, bisa banyak berkahnya lah kalau ikut serta menyukseskan program ini gitu. Oke Bu, kalau untuk dari dinas sosialnya sendiri nih Pak, kalau ditemukan kendala dalam proses penyaluran, itu peran dinsosnya di mana tuh Pak? Ya, nanti kan kita lakukan evaluasi setiap tahapan ya. Karena diharapkan kita berjalan itu efektif ya, tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya juga sesuai. Nah nanti kita lihat yang gagal salur kenapa, apakah KPM tersebut pindah alamat ya dan tidak diketahui sebelumnya, ataukah meninggal. Nah kalau meninggal masih ada tadi dalam pedoman teknisnya, satu kakak, nanti ya. Ahli warisnya yang ada tercantum kakak bisa ditemukan. Nah termasuk mungkin daerah-daerah yang yang jauh gitu ya, yang
yang agak terpencil. Nah tentu di sinilah peranan kawan-kawan di lapangan tadi yang katakan ya, kami Dinsos di provinsi jauh ya, di kabupaten juga jauh, jadi betul-betul kawan-kawan di lapangan. Nah justru kita perannya adalah mendorong mereka bisa tadi bekerja ya dengan baik dan semangat kesetaraan sosial yang diharapkan tentunya bisa menambah efektivitas di dalam penyaluran BST kali ini. Ya. Untuk pertanyaan terakhir sih Pak ini, ternyata nggak berasa Bu udah sampai pertanyaan yang terakhir. Koordinasi antara PT Pos Indonesia lewat regional 3 Jawa Barat ya Bu ya, dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Kabupaten Kota itu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah kami di tingkat provinsi sejauh ini koordinasi lancar dan baik kalau menurut saya ya, dan itu alhamdulillah juga diikuti oleh teman-teman yang berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten dan Kota Madya. Sebenarnya PT Pos Indonesia kan ini bukan pertama kali ya dapat pekerjaan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial. Kita juga tahun terakhir itu tahap ke-15 itu kita juga ditugaskan oleh pemerintah untuk bantuan sosial tunai ke masyarakat terdampak COVID. Jadi pasca PPKM itu kita sampai tahap 15. Sebelumnya juga PT Pos Indonesia menyalurkan untuk PKH, program PKH. Malahan kalau kita ingat awal-awal tahun 2004 atau 2005 tuh ada namanya bantuan langsung tunai. Itu juga udah lewat PT Pos. Jadi alhamdulillah karena kita sering melakukan pekerjaan ini, jadi koordinasi sudah sudah saling mengenal lah istilahnya ya. Jadi begitu ada dapat pekerjaan, kita tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akhirnya koordinasi sedikit, ini gini di lapangan insya Allah lancar. Kalau ada kendala di lapangan biasa, ada kerikil-kerikil sedikit di lapangan biasa lah. Ada yang nggak setuju, adalah biasa. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau menurut evaluasi di PT Pos Indonesia dari tahapan-tahapan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kami, sejauh ini kami anggap berhasil. Oke, kalau gitu Pak Kadis, pertanyaan terakhir nih buat Bapak juga, selama menjalani monitoring berjalannya penyaluran BST ini sendiri gitu, kerjasama koordinasi dengan PT Pos sendiri tuh gimana nih Pak, kesan-kesannya gitu, perasaannya bisa bekerja sama dengan PT Pos dalam penyaluran untuk masyarakat yang khususnya terkena COVID ini? Ya, artinya kan kita sudah soulmate lah gitu ya. Karena selama ini kan yang paling sering kita kerjasama dengan PT Pos ya. Di samping kemarin yang dana provinsi dengan Bank Jabar ya. Nah dengan PT Pos ini kita sudah tahu celah masing-masing ya. Tinggal barangkali kita bagaimana mengingatkan kembali kawan-kawan. Makanya kita di tahap awal itu kita adakan rapat koordinasi untuk sosialisasi. Di situ timbul tanya jawab sehingga mereka paham di lapangan, karena implementasi dari kebijakan ini tergantung bagaimana sosialisasi, bagaimana komunikasi dan koordinasi. Iya, nah, kawan-kawan di lapangan juga tentu dibantu tadi dengan dengan relawan sosial atau pelaku sosial, dan mereka juga ikut sertakan. Nah, kemudian ada istilahnya forum lah, WA group sekarang kan gitu kan. Nah, di situ kalau ada permasalahan, ada tanya jawab itu biasanya langsung muncul dan kemudian segera ditangani ya. Kalau yang satu mungkin paham, yang satu kurang, bertanya sesamanya. Nah, sedangkan ketika ada hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis, yang barangkali itu menjadi satu perbaikan atau penyempurnaan petunjuk teknis. Nah, itu ya. Jadi kami tentunya lebih menyiapkan tadi kawan-kawan dinas sosial kabupaten kota juga dengan pilar sosial ke lapangan sehingga bisa menjadi mitra lah di lapangan pada PT Pos ya. Yang tadi kalau di PT Pos mungkin langsung ya. Tapi kalau yang di komunal, apalagi yang diantarkan ke lokasi alamatnya, itu tentu membutuhkan mitra kerja di lapangan. Berarti kalau tadi kata Bapak, hubungan Dinas Sosial Provinsi dengan PT Pos ini udah kayak soulmate gitu kan. Berarti
dari masyarakatnya pun sudah merasakan oh lebih mudah nih kalau misalnya bantuan kita disalurkannya lewat PT Pos gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak sebenarnya testimoni dari masyarakat gitu yang menyatakan ya bantuan yang sekarang bisa kita terima dengan jauh lebih mudah gitu, tidak ribet birokrasinya segala macam. Ya memang selama ini kan masyarakat sangat mengenal PT Pos dari zaman dahulu ya, zaman dulu wesel pos, zaman surat gitu kan. Iya. Nah berbeda dengan yang lain. Nah kemudian masyarakat juga ya tingkat percayanya lebih bagus gitu. Mungkin dihitungnya dia dari tadi kecepatan ya, tepat waktu, jumlahnya tidak berubah gitu kan. Iya. Kemudian juga tentunya apa namanya ya ada suatu juga sosialisasi sebelumnya. Jadi ya kalau mereka jadi puas kan mungkin mereka juga ya itulah kita kalau nanti berikutnya tentu PT Pos akan menjadi mitra terdepan oleh Kemensos gitu kan. Ya. Gak berasa ya Bu Pak, ternyata sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan gitu, sebenarnya kalau BST bantuan sosial tunai tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk nyata pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat miskin yang memang terdampak secara langsung oleh adanya pandemi COVID-19. Untuk menutup kegiatan podcast kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak selaku Kepala Dinas Sosial dan juga Ibu dari PT Pos, Bu Tini, pada masyarakat gitu untuk kedepannya mengenai bantuan sosial tunai ini harus seperti apa atau harus bagaimana gitu. Baik, jadi pemerintah dalam ini Kemensos sudah merubah ya bentuk yang tadinya bantuan sosial yang sifatnya PPNT ya, sembako ya, dengan berbagai permasalahannya. Nah sekarang berupa bantuan sosial tunai, langsung terima uang. Apalagi kalau yang kemarin sembako itu tiap bulan 200.000 langsung belanjakan dapat barang sembako tadi. Kalau sekarang 3 bulan disatukan 200 kali 3 600. Ini lumayan terasa banyak ya gitu kan. Nah jadi yang saya pesankan adalah jangan sampai ini kan untuk kebutuhan pokok. Jangan sampai uang ini digunakan pada yang lain. Nanti diminta suaminya untuk beli rokok ya, beli pulsa dan sebagainya. Untuk makan malah enggak, nanti ngutang lagi untuk beli beras. Nah ini jadi nanti kami juga mohon kepada masyarakat, tokoh agama, pilar sosial ikut memantau. Karena di situ ketika bantuan tersebut ada suatu pernyataan bahwa uang ini akan diberikan untuk kebutuhan pokok atau sembako. Begitu. Jadi mudah-mudahan nanti tetap lebih efektif ya dan tentunya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kalau dari Bu Tini sendiri ada yang mau ditambahkan Bu? Kalau dari kami mewakili PT Pos Indonesia ya, penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa kami atau PT Pos Indonesia hadir di tengah masyarakat dalam situasi apapun. Jadi kami tidak hanya fokus ke bisnis utama, tapi kami pun ikut hadir di tengah masyarakat yang mungkin saat ini membutuhkan dengan menyalurkan bantuan sosial. Kami juga berharap tetap ada masukan, tetap ada kritik dari masyarakat agar penyaluran-penyaluran yang mungkin diserahkan oleh pemerintah kepada kami ke depannya bisa berlangsung lebih baik daripada yang sekarang kami lakukan. Oke. Terima kasih Bu. Oke, makasih Pak untuk telah menyempatkan waktu untuk datang di episode perdana dari podcast Dinas Sosial ini. Dan Ibu Tini juga makasih Bu, jangan kapok Bu, mana tahu nanti bakal diundang ke sini lagi. Oke, untuk Akang Teteh, Ibu Bapak yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini di layar kaca handphone atau layar kaca komputer, cukup untuk episode kita yang perdana ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.